Pernahkah kamu merasa bahwa seseorang tersenyum padamu, bukan karena kamu tapi karena bayangan masa lalunya yang hidup dalam dirimu? Senyum yang tampak hangat, tapi menyimpan rahasia yang tak pernah terucap. Di cerita kali ini, kamu akan diajak menyelami keheningan rumah yang penuh kasih, tapi juga bayang-bayang rindu yang belum selesai. Tentang seorang ayah mertua yang selalu menyambut menantunya dengan senyum lembut setiap sore, tanpa henti. Tapi apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyum itu? Penasaran? Jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita misteri emosional lainnya. Siapkan hatimu, karena kisah ini mungkin akan mengingatkanmu pada seseorang yang pernah kamu rindukan, diam-diam. Setiap kali aku pulang kerja, sosok itu selalu ada di sana. Berdiri tenang di depan rumah, dengan senyum yang selalu terasa hangat dan menenangkan. Dialah ayah mertuaku, Pak Surya. Usianya sudah lebih dari 60. Rambutnya sebagian besar sudah memutih, tapi badannya masih tegap, dan wajahnya selalu terlihat cerah setiap kali menyambutku. Setiap sore saat langkahku mendekati rumah, dia pasti sudah siap berdiri di teras. Kadang dengan secangkir teh di tangan, kadang hanya berdiri sambil memandangi langit yang mulai jingga. Tapi begitu melihatku, matanya langsung menatap penuh perhatian, dan senyum itu langsung muncul. Senyum yang entah kenapa selalu membuat hatiku tenang. "Sudah pulang, Nak," sapanya dengan lembut, seolah aku adalah putrinya sendiri, bukan hanya menantu. Pak Surya selalu membukakan pagar sebelum aku sempat menyentuhnya. Kalau aku membawa tas belanja atau barang dari kantor, tangannya sigap membantuku. "Biar ayah bantu, Nak," katanya sambil tersenyum. Aku sering merasa sungkan, karena aku tahu beliau sudah lelah juga setelah seharian mengurus kebun kecil di belakang rumah. Tapi beliau selalu menolak jika aku bilang aku bisa sendiri. Sudah 2 tahun aku tinggal di rumah ini bersama suamiku, Arga. Awalnya kami hanya berniat sementara, menumpang di rumah Pak Surya sampai bisa membeli rumah sendiri. Tapi waktu berlalu begitu cepat, dan kami justru makin betah di sini. Suasana rumahnya damai, tenang, dan kehadiran Pak Surya membuat semuanya terasa lebih lengkap. Aku merasa seperti punya orang tua kedua, karena sejak kecil, aku hanya dibesarkan oleh ibuku saja. Sejak awal tinggal di sini, aku sudah merasa ada sesuatu yang berbeda dari Pak Surya. Beliau sangat memperhatikanku, tak pernah sekalipun bersikap kasar, selalu sabar dan lembut. Dia bahkan sering memasakkan makanan kesukaanku sebelum aku bilang sedang menginginkannya. Arga pernah bilang, sejak ibunya meninggal beberapa tahun lalu, rumah ini jadi sepi. Tapi sejak aku datang, ayah seperti kembali punya semangat hidup. Rumah yang dulu sunyi, kini kembali hangat, katanya. Aku merasa tersentuh mendengarnya. Tapi di balik semua itu, entah kenapa, aku mulai merasa bahwa senyum Pak Surya terlalu sempurna. Senyum itu terlalu konsisten. Setiap hari, tak pernah absen. Bahkan, saat kami sedang tak bicara banyak, atau ketika suasana hati sedang tak terlalu baik, senyum itu tetap muncul, tanpa celah. Awalnya kupikir itu hanya karena beliau memang orang yang hangat. Tapi semakin lama aku tinggal di sini, semakin sering aku merasa ada sesuatu di balik senyum itu. Sesuatu yang tak bisa kutebak, seolah menyimpan rahasia yang belum sempat diungkapkan. Lama-lama aku mulai memperhatikan satu hal yang membuatku semakin penasaran. Pak Surya hanya tersenyum seperti itu padaku, bukan pada Arga, anaknya sendiri. Bukan pada tamu yang datang. Bahkan, saat tetangga menyapa dari luar pagar, beliau hanya memberi anggukan kecil atau senyum singkat. Tapi kepadaku, senyumnya penuh, tulus, dan lama. Seolah beliau sedang memandangi sesuatu yang sangat berarti. Ada saat-saat di mana aku merasa nyaman dengan perhatian itu. Tapi ada juga saat-saat di mana senyum itu terasa terlalu dalam, terlalu lama. Tatapan matanya seperti sedang melihat masa lalu, bukan diriku yang sekarang. Aku mulai merasa bingung. Harus senang, atau justru merasa aneh. Terkadang saat aku melangkah masuk ke rumah,
Aku bisa merasakan bahwa beliau masih memandangi punggungku, diam-diam, lama. Suatu malam saat aku terbangun karena kehausan, aku berjalan pelan ke dapur. Rumah sudah gelap dan sunyi. Tapi ketika aku melewati lorong menuju dapur, aku mendengar langkah kaki dari arah ruang tamu. Langkah itu tampak pelan, nyaris seperti bisikan. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku pun berhenti, menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar kami. Aku pun menunduk, mengintip dari balik pintu yang sedikit terbuka. Aku tidak bisa melihat jelas, hanya bayangan gelap di depan pintu. Lama, lalu langkah itu kembali terdengar, menjauh perlahan. Aku berdiri membeku selama beberapa detik, lalu cepat-cepat kembali ke kamar dan mengunci pintu. Suamiku, Arga, masih tidur pulas. Rasanya terlalu aneh untuk dibangunkan hanya karena langkah kaki. Keesokan paginya, Pak Surya menyambutku seperti biasa. Senyum itu masih di sana, hangat dan tenang, seolah tak pernah ada yang terjadi. Aku menatap wajahnya dalam-dalam. Tak ada tanda bahwa beliau terjaga semalam. Tapi hatiku terasa tidak tenang. Aku mencoba bersikap biasa. Tak ingin membuat suasana menjadi aneh. Tapi pertanyaan itu menggantung di kepala. Apakah itu benar langkah beliau? Beberapa hari kemudian, aku akhirnya memberanikan diri bercerita pada Arga. Aku sering dengar suara langkah di depan kamar. Malam-malam, kataku sambil menunduk. Arga menatapku sejenak, lalu tertawa pelan. Ayah memang sering jalan malam-malam. Dia susah tidur. Katanya sejak ibu meninggal, tidurnya selalu gelisah. Aku mengangguk pelan. Meski dalam hati, masih merasa ada yang tak biasa. Tapi kenapa harus ke depan kamar kita? Arga mengangkat bahu. Mungkin ayah cuma lewat. Atau dia pikir kamu anaknya juga. Dia memang sayang banget sama kamu. Sayang. Aku menarik napas dalam. Entah kenapa kalimat itu terasa menyesakkan di dada. Pagi itu saat suasana rumah masih tenang, dan Arga belum turun dari kamar, aku memutuskan untuk menanyakan langsung pada Pak Surya. Kami sedang duduk berdua di teras, ditemani 2 cangkir teh hangat, dan suara burung di kejauhan. Aku menatap wajahnya, mencari waktu yang tepat. Akhirnya dengan ragu, aku bertanya, "Ayah, semalam ada yang lewat di depan kamar?" "Ya." Pak Surya terdiam sesaat. Lalu seperti biasa, senyum kecil muncul di wajahnya. Tapi kali ini, senyum itu terasa lebih pelan. "Mungkin ayah?" Jawabnya ringan. "Kadang ayah memang jalan-jalan kecil di malam hari. Biar bisa tidur." Tidak ada nada aneh di suaranya. Tidak juga ada rasa bersalah. Tapi justru karena itulah, aku merasa ada sesuatu yang ditutupinya. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi kutahan. Aku tidak ingin membuat suasana pagi itu menjadi canggung. Jadi aku hanya mengangguk pelan dan pura-pura menerima jawabannya. Tapi dalam hati, rasa penasaran itu semakin besar. Aku jadi sering memperhatikan gerak-gerik beliau. Kapan dia tidur, kapan bangun, dan kemana saja dia pergi. Dan satu hal yang aku sadari, Pak Surya selalu tidur lebih awal. Tapi entah bagaimana, selalu terbangun di tengah malam. Aku mulai mencatat. Setiap malam, aku diam-diam melihat jam saat aku mendengar langkah kaki itu lewat. Dan anehnya, hampir selalu di waktu yang sama, sekitar jam 1:30 dini hari. Langkah itu datang berhenti di depan pintu kamar, lalu perlahan pergi. Selalu begitu, teratur, seperti sebuah rutinitas yang tak pernah terlewatkan. Arga tetap tak menyadari apapun. Dia selalu tidur nyenyak. Aku bahkan sempat mencoba membangunkannya saat langkah itu datang. Tapi dia hanya bergumam dan kembali terlelap. Di sisi lain, aku mulai merasa semakin lelah, karena malam-malamku dihabiskan dalam ketegangan. Setiap bunyi kecil membuatku terjaga, setiap derit lantai membuatku gemetar. Sampai suatu malam, aku memutuskan untuk menunggu. Aku duduk di balik pintu. Dengan lampu kamar sengaja diredupkan. Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang berjalan setiap malam itu. Aku ingin melihat wajah di balik langkah-langkah misterius itu. Jam menunjukkan jam 1:27, dan 3 menit lagi.
Jantungku berdetak cepat. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Aku mencoba bernapas pelan, agar tidak terdengar. Dan tepat jam 1:30, langkah itu datang. Pelan, teratur, mendekat ke arah pintu lalu berhenti. Kali ini ada ketukan. 1 kali, 2 kali. Aku pun masih terdiam, tak berani menjawab, tak berani bergerak. Lalu sunyi. Langkah itu pun menjauh perlahan, seperti biasa. Tapi malam itu aku tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar jalan-jalan malam. Ada sesuatu yang belum terucap, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya dengan senyum dan alasan insomnia. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur dengan tenang lagi. Setiap suara kecil di malam hari membuatku terjaga. Bayangan langkah dan ketukan itu terus bermain di kepala. Seakan-akan ada yang ingin disampaikan, tapi belum bisa terucap. Dan setiap pagi, seperti tak terjadi apa-apa, Pak Surya tetap menyambutku dengan senyum yang sama. Senyum yang kini terasa seperti teka-teki. Aku mulai bertanya-tanya, apakah senyum itu benar-benar tulus, atau hanya upaya menyembunyikan sesuatu yang dalam? Senyum itu tidak pernah berubah, bahkan ketika aku sengaja diam atau bersikap dingin. Seolah beliau tak terpengaruh, atau mungkin memang sedang berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku tahu, aku tak bisa terus-terusan hidup dengan ketakutan yang tak punya bentuk. Maka aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Saat Pak Surya pergi ke warung pagi-pagi, aku memberanikan diri masuk ke kamarnya. Pintu tidak dikunci. Kamar itu sederhana, seperti kebanyakan kamar orang tua. Dindingnya penuh foto-foto lama, dan suasananya tenang. Hampir terlalu tenang. Aku berjalan pelan, memperhatikan satu persatu barang yang ada di sana. Di atas meja kecil dekat tempat tidur, ada kotak kayu tua, isinya hanya jam tangan, beberapa pulpen, dan gunting kuku. Tak ada yang aneh. Tapi di samping lemari, aku menemukan satu laci kecil yang terkunci. Perasaan aneh muncul lagi. Seolah ada sesuatu di sana yang tidak ingin ditemukan. Aku pun sempat ragu. Tapi saat membuka pintu lemari, aku melihat sebuah kunci kecil tergantung di balik pintu, tertempel dengan selotip bening. Aku lalu mengambilnya, dan mencoba pada laci terkunci itu. Benar saja kuncinya pas. Dengan tangan gemetar, aku menarik laci itu perlahan. Di dalamnya aku menemukan beberapa benda pribadi, surat-surat, kertas lusuh, dan sebuah kotak kecil berisi foto-foto lama. Aku membukanya satu persatu. Awalnya biasa saja, foto Pak Surya muda bersama teman-teman, beberapa kenangan saat ia masih bekerja. Tapi di tumpukan paling bawah, aku menemukan satu foto yang langsung membuat jantungku berhenti sesaat. Itu adalah foto seorang perempuan muda. Rambutnya panjang, senyumnya lembut, dan matanya sangat mirip denganku. Terlalu mirip. Aku membalik foto itu. Di baliknya tertulis tulisan tangan. Untukmu, Wati. Cinta pertama yang tak sempat kembali. Tanganku pun gemetar. Aku menatap wajah di foto itu lama sekali. Apakah ini ibu mertuaku? Tapi Arga pernah menunjukkan fotonya. Dan jelas bukan ini wajah ibunya. Aku segera menutup laci dan membereskan semuanya seperti semula. Saat itu juga perasaanku campur aduk. Antara takut, bingung, dan sedikit ngeri. Siapa sebenarnya Wati, dan kenapa wajahnya bisa sangat mirip denganku? Dan yang lebih membuatku tak tenang, apakah itu sebabnya Pak Surya selalu menatapku dengan senyum hangat, atau sebenarnya senyum itu bukan untukku, tapi untuk bayangan masa lalu yang belum bisa ia lepaskan? Sejak menemukan foto itu, pikiranku tak pernah tenang. Aku menjadi lebih waspada, lebih sering diam, dan lebih banyak termenung. Setiap kali Pak Surya tersenyum padaku, aku mulai merasa tak nyaman. Senyum itu kini terasa berbeda. Dulu hangat, kini terasa menyeramkan. Walau tetap terlihat lembut. Bukan karena beliau berubah, tapi karena aku tahu, senyum itu mungkin bukan untukku. Aku sempat ingin langsung bertanya, tapi lidahku keluh. Aku takut menyakiti perasaannya. Takut kalau dugaanku salah, tapi juga takut jika ternyata semuanya benar. Arga mulai menyadari sikapku yang berubah. Kamu kenapa sayang? Belakangan ini kayak nggak tenang terus, katanya suatu malam.
Aku menatap wajahnya. Aku tahu, dia berhak tahu, tapi aku juga tahu, ini bukan hal mudah untuk diucapkan. Akhirnya, aku menunjukkan foto itu padanya. Aku nemu ini di kamar ayah, kataku dengan pelan. Arga mengambil foto itu, menatap lama. Matanya pun membesar, lalu memucat. Ini bukan ibu. Ini kayaknya Wati. Dulu ayah pernah cerita sekilas. Dia pacarnya waktu muda. Sebelum ketemu ibu, mereka hampir menikah. Tapi katanya Wati tiba-tiba menghilang. Ayah sempat nyari kemana-mana, tapi nggak pernah ketemu. Aku pun tercekat. Jadi benar Wati adalah cinta lamanya. Dan aku secara tak sengaja memiliki wajah yang sangat mirip dengannya. Arga, kamu sadar nggak cara ayah lihat aku? Cara dia senyum ke aku. Arga pun terdiam. Lama. Lalu menunduk. Aku pikir, itu karena dia sayang. Karena kamu udah kayak anak sendiri. Tapi sekarang, suaranya pun menggantung. Hari berikutnya aku memutuskan untuk bicara langsung dengan Pak Surya. Aku menunggu sampai Arga keluar dan suasana rumah sepi. Beliau sedang menyiram tanaman di belakang rumah. Aku menghampirinya perlahan, membawa foto itu. Ayah, sapaku dengan pelan. Beliau pun menoleh. Lalu tersenyum, lagi-lagi dengan senyum yang selalu sama. Aku mengangkat foto itu perlahan. Ini siapa ya? Pak Surya memandang foto itu. Wajahnya langsung berubah, matanya sedikit berkaca. Tapi mulutnya tetap tersenyum, walau lebih tipis. Namanya Wati. Dia masa muda ayah. Cinta pertama ayah, tapi takdir berkata lain. Aku mencoba meredam getaran dalam suara. Kenapa ayah simpan fotonya? Kenapa ayah selalu menatapku seperti itu? Pak Surya menatapku lama. Lama sekali. Senyumnya menghilang perlahan. Karena kamu mirip sekali dengannya. Tapi bukan hanya karena wajahmu karemu baikara, caramu tersenyum. Semuanya mengingatkan ayah pada dia. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Tersanjung, tersentuh, atau takut. Pak Surya menghela napas panjang. Tapi ayah tahu, kamu bukan dia. Ayah tahu kamu istri anak ayah. Dan ayah tidak pernah berniat buruk. Ayah hanya merindukan. Itu saja. Setelah percakapan itu, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Bukan dingin, bukan juga canggung. Tapi seperti ada ruang kosong yang dulu ditutupi oleh senyum-senyum yang tak pernah dibahas. Kini ruang itu terbuka, sunyi, tapi jujur, dan anehnya itu membuatku sedikit lega. Pak Surya tak lagi menatapku selama biasanya. Senyumnya pun berubah. Masih hangat, masih lembut, tapi tak lagi setebal dulu. Seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban berat dari dadanya. Meski begitu aku tahu, perasaannya pada Wati tak akan pernah benar-benar hilang. Rasa kehilangan memang begitu. Ia menetap bukan untuk merantai, tapi sebagai pengingat. Suatu sore, saat kami duduk bersama di teras, Pak Surya bercerita lebih banyak tentang Wati. Katanya, Wati adalah perempuan pertama yang membuatnya percaya pada masa depan. Mereka sudah merencanakan pernikahan, bahkan sudah menabung sedikit demi sedikit. Tapi suatu hari, Wati pergi, tanpa pesan dan tanpa jejak. Keluarganya pindah, dan semua kontak terputus. Ayah mencarinya bertahun-tahun, tapi dunia terlalu luas. Atau mungkin hati ayah yang terlalu sempit untuk menerima kenyataan. Aku hanya mendengarkan, tidak menyela. Kadang luka lama hanya butuh tempat untuk bercerita, bukan dihakimi. Lalu ayah bertemu dengan Ibu Arga. Perempuan yang berbeda, tidak seperti Wati, tapi punya keteguhan hati yang luar biasa. Ayah jatuh cinta lagi. Walau bagian hati yang dulu hilang, tak pernah benar-benar tergantikan. Aku memandangnya lama, kali ini bukan dengan rasa takut atau curiga, tapi dengan iba dan pemahaman. Mungkin itu sebabnya, ketika aku datang ke rumah ini, Pak Surya seperti menemukan kembali bagian yang hilang. Bukan karena dia tak bahagia dengan hidupnya, tapi karena rasa rindu yang terlalu lama dipendam, butuh celah untuk keluar. Ayah tahu itu salah. Terkadang ayah merasa bersalah
karena terlalu sering menatapmu. Tapi ayah berusaha memisahkan masa lalu dan sekarang, katanya sambil menoleh padaku. Kamu itu bukan Wati. Kamu adalah kamu, menantu ayah, istri Arga, dan ayah menghormatimu sebagai itu. Aku mengangguk pelan. Tenggorokanku tercekat. Aku juga tahu. Ya, dan aku percaya, ayah tidak pernah punya niat buruk. Sejak hari itu, hubungan kami menjadi lebih jujur. Tak ada lagi ketegangan dalam senyum Pak Surya. Senyum itu kini datang tanpa beban, tanpa bayangan masa lalu yang menumpang. Hanya ketulusan yang hadir dari seorang lelaki tua kepada perempuan yang kini menjadi bagian dari keluarganya. Dan setiap aku pulang kerja, beliau masih berdiri di teras, menyambutku. Tapi kini aku tahu, senyum itu benar-benar ditujukan padaku. Bukan untuk siapa-siapa dari masa lalu. Tapi untuk hari ini, untuk keluarga yang masih lengkap, meski dengan luka-luka yang pernah singgah. Musim hujan mulai datang. Setiap sore langit sering mendung. Dan angin berembus lembut membawa aroma tanah basah. Di teras rumah Pak Surya dan aku, masih sering duduk bersama, menikmati teh hangat sambil memandangi tetesan air hujan yang menari di ujung genteng. Arga biasanya ikut bergabung, membawa cemilan atau mengelus bahuku sambil tersenyum kecil. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi pertanyaan yang menggantung. Kami bertiga seperti keluarga yang baru, yang tumbuh dari kejujuran dan pengertian, bukan dari kepura-puraan atau pengabaian rasa. Pak Surya tak lagi bangun tengah malam dan berjalan ke depan kamar. Malam-malam kami kini lebih tenang. Tak ada lagi suara langkah kaki yang menghantui lorong. Kadang aku masih menatap wajahnya diam-diam saat beliau tersenyum menyapaku pulang kerja. Kini aku tahu senyum itu tidak lagi menyimpan luka. Ia hanya menyimpan kasih sayang, yang mungkin dulunya tercampur rindu. Tapi kini telah belajar menerima. Aku tahu bagian dari hatinya akan selalu menyimpan nama Wati. Tapi, aku juga tahu, bagian lain dari hatinya kini terbuka untukku. Bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai diri sendiri. Suatu hari saat kami sedang makan malam, Pak Surya berbicara tiba-tiba. Kalian tak perlu buru-buru pindah rumah. Kalau rumah ini terasa nyaman, tetaplah tinggal. Selama ayah ada, rumah ini akan selalu terbuka untuk kalian. Aku menatapnya, lalu menoleh ke Arga, yang juga tersenyum kecil. Terima kasih. Ya, rumah ini bukan cuma nyaman, tapi hangat. Karena ada ayah di sini. Pak Surya tertawa pelan, lalu menyuap nasi ke mulutnya. Di matanya aku bisa lihat kelegaan yang tak bisa disembunyikan. Mungkin inilah yang ia cari selama ini. Keluarga yang tetap tinggal, tidak lagi pergi seperti dulu. Bukan karena wajah yang mirip, tapi karena hati yang menerima. Hari demi hari berlalu. Waktu bergerak seperti biasa. Tapi aku merasa sesuatu dalam diriku telah berubah. Aku jadi lebih peka, lebih sabar, dan lebih menghargai keberadaan orang-orang di sekelilingku. Karena aku belajar satu hal dari Pak Surya, bahwa manusia bisa menyimpan rindu begitu lama, namun tetap bisa hidup dengan damai. Jika diberi ruang untuk bicara, untuk dimengerti, dan untuk memaafkan diri sendiri. Dan setiap aku pulang kerja, beliau masih berdiri di teras. Tapi kini aku selalu membalas senyumnya, dengan hati yang hangat, tanpa rasa takut, tanpa tanda tanya. Karena kini aku tahu, senyum itu bukan milik masa lalu. Senyum itu milik hari ini, milik keluarga kecil kami. Yang bertumbuh bukan karena sempurna, tapi karena saling memahami, di bawah senja yang perlahan meredup, namun tak pernah gagal menyapa. Apa yang tersembunyi di balik sebuah senyuman, kadang bukan kebahagiaan, tapi kenangan yang tak pernah usai. Kisah ini bukan hanya tentang cinta lama yang tak kembali, tapi juga tentang bagaimana seseorang belajar menerima, melepaskan, dan menyayangi tanpa syarat. Kini kita tahu, senyum ayah bukan lagi untuk bayangan masa lalu, tapi untuk hari ini, untuk keluarga yang masih lengkap, walau pernah diselimuti kehilangan. Kalau kisah ini membuat hatimu hangat, atau justru membuatmu merenung, jangan lupa like videonya, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe,
agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah haru dan penuh misteri lainnya. Karena terkadang yang paling menyentuh bukan yang keras suaranya tapi yang dayam dan menyambutmu pulang dengan senyum yang tak pernah pudar.